Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah, sehat, dan semangat terus belajarnya ya. Hari ini kita akan membahas ringkasan materi Bahasa Indonesia untuk kelas 4 semester 1. Materi pada semester 1, bab 1 sudah besar, bab 2 di bawah atap, bab 3 lihat sekitar, dan bab 4 meliuk dan menerjang. Pada bab 1 kita akan belajar mengenai unsur-unsur dalam cerita. Cerita terdiri dari dua jenis, yaitu cerita fiksi dan cerita non-fiksi. Cerita fiksi yaitu cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau pikiran dan tidak benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Contohnya dongeng. Sedangkan cerita non-fiksi yaitu cerita yang dibuat berdasarkan fakta dan benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Contohnya buku pelajaran. Setiap karya atau cerita fiksi memiliki unsur-unsur pembangun. Terdapat 5 unsur cerita, yaitu 1. Tema. Tema merupakan ide cerita. Seseorang yang hendak menulis sebuah cerita harus menentukan idenya terlebih dahulu. Contoh, persahabatan, pendidikan, lingkungan, kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua, tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Tokoh ini juga mencakup nama, karakter, atau watak dan kepribadian tokoh-tokoh dalam cerita. Contohnya Kiki, Lala, Kancil, dan lain-lain. Yang ketiga, latar. Latar merupakan semua keterangan mengenai waktu, tempat, ruang, atau suasana dalam cerita. Contoh latar tempat, di pegunungan, di suatu kerajaan, di sebuah desa kecil. Sedangkan contoh latar waktu, pagi, siang, sore, atau malam. Contoh latar suasana, menggembirakan, mencekam, menakutkan, atau menyedihkan. Yang keempat, unsur cerita yaitu alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang disusun secara berurutan dalam suatu cerita. Yang kelima, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Pesan biasanya berisi tentang nasihat atau nilai moral yang bisa didapatkan setelah mendengarkan atau membaca cerita. Nah, berikutnya kita akan belajar mengenai kalimat transitif dan kalimat intransitif. Kalian tentu ingat ya unsur-unsur yang membentuk sebuah kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ada kalimat yang hanya terdiri dari subjek dan predikat. Ada pula kalimat yang memerlukan objek. Nah, sekarang kita bahas perbedaan kalimat transitif dan kalimat intransitif. Kalimat intransitif itu kalimat yang memerlukan objek, sedangkan kalimat intransitif kalimat yang tidak memerlukan objek. Kalimat intransitif menjadi tidak lengkap dan salah jika tidak ada objek. Contoh kalimat transitif yaitu Lani memetik jambu. Lani merupakan subjek, memetik adalah predikat, dan jambu adalah objek. Sedangkan contoh kalimat intransitif, Lani menangis. Nah, Lani merupakan subjek dan menangis merupakan predikat. Jadi, pada kalimat intransitif tidak memerlukan objek ya. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai cara mencari kata di dalam kamus. Terdapat 2 jenis kamus, yaitu kamus cetak dan kamus daring. Cara mencari kata di dalam kamus cetak yang pertama, perhatikan kata-kata yang ada pada kamus. Urutan kata-kata tersebut disusun sesuai abjad. Yang kedua, perhatikan huruf pertama kata yang kalian cari. Bukalah kamus pada bagian huruf tersebut. Yang ketiga, jika kata tersebut kata berimbuhan, kenali kata dasarnya terlebih dahulu.
Misalnya, memainkan. Di sana ada kata imbuhan me dan kan. Maka kalian harus mencari kata dasarnya dulu, yaitu main. Perhatikan huruf pertama kata dasar tersebut, yaitu M. Gitu ya. Yang keempat, perhatikan huruf kedua dan ketiga dari kata yang dicari. Yang kelima, lihatlah huruf sebelum arti kata. Huruf itu menunjukkan kelas kata tersebut. Berikutnya cara mencari kata di dalam kamus daring. Yang pertama, bukalah laman kbbi.kemdikbud.go.id. Yang kedua, ketikkan kata yang kalian cari di kotak pencarian. Yang ketiga, dapatkan artinya, kemudian lihatlah huruf sebelum arti kata. Huruf tersebut menunjukkan kelas kata yang dimaksud. Entah itu termasuk kata kerja, kata benda, ataupun kata sifat. Selanjutnya, bab 2 di bawah atap, kita akan belajar mengenai homonim atau kata bermakna ganda. Homonim adalah kata yang sama lafal dan ejaannya, tetapi berbeda maknanya. Contoh kata homonim, yang pertama, kabur. Artinya, tidak dapat melihat sesuatu dengan jelas. Namun, kabur ini memiliki arti lain, yaitu melarikan diri. Gitu ya. Kemudian yang kedua ada bisa. Arti yang pertama, mampu. Arti yang kedua, zat racun yang dapat menyebabkan luka, busuk, atau mati bagi sesuatu yang hidup. Biasanya terdapat pada binatang. Yang ketiga, bulan. Artinya, yang pertama, satelit alami yang mengitari bumi. Arti yang kedua, jangka waktu perputaran bulan mengitari bumi. Selanjutnya kata kali. Arti yang pertama, kata untuk mengatakan perulangan tindakan. Arti yang kedua, sungai. Selanjutnya kata palu. Arti yang pertama adalah alat untuk memukul paku. Arti yang kedua, ibu kota provinsi Sulawesi Tengah. Kata rapat artinya dekat sekali atau tidak renggang. Sedangkan arti lainnya pertemuan atau kumpulan untuk membicarakan sesuatu. Selanjutnya kita akan belajar mengenai awalan me. Awalan me digunakan sebagai pembentuk kata kerja. Tergantung kata dasarnya, awalan me bisa berubah menjadi man, mem, mang, men, atau tetap me. Awalan me yang bertemu dengan huruf pertama K, P, T, S pada kata dasar, maka awalan me luluh atau berubah menjadi men, mem, meng, men, atau tetap me. Contohnya, nah, perhatikan contoh pada gambar ini. Apakah kalian melihat ada yang berbeda pada kata-kata yang diberi tanda bintang? Huruf awal kata dasar tidak ditemukan setelah kata itu diberi awalan atau imbuhan. Huruf S pada kata siram tidak ditemukan pada kata menyiram. Begitu pula huruf awal K, P, T. Huruf-huruf itu luluh jika ditambah awalan me. Jadi, luluh artinya berubah menjadi men, menyiram, bukan mensiram ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang dibentuk dengan cara menggabungkan dua kalimat atau lebih. Untuk menyambungkan antar kalimat penyusun ini, biasanya digunakan kata hubung atau konjungsi. Kalimat majemuk setara dapat diuraikan menjadi dua kalimat terpisah. Nah, pada contoh-contoh di samping, kedua kalimat penyusun memiliki kedudukan yang sederajat. Keduanya dapat menjadi kalimat sendiri kalau konjungsi dihilangkan. Kalimat majemuk yang seperti ini disebut kalimat majemuk setara. Konjungsi yang biasa dipakai dalam kalimat majemuk setara antara lain
Satu, dan untuk menghubungkan kalimat yang situasinya sama. Yang kedua, konjungsi tetapi untuk menghubungkan kalimat yang situasinya berlawanan. Dan yang ketiga, sehingga untuk menghubungkan kalimat yang merupakan sebab akibat. Contoh kalimat majemuk setara. Siwi mematikan lampu dan Kak Lita mencabut steker. Yang kedua, Abdul selesai menonton televisi tetapi lupa mematikan televisi. Yang ketiga, Kak Lita membuka jendela lebar-lebar sehingga udara segar memasuki kamar. Selanjutnya kita akan belajar mengenai paragraf deskripsi. Deskripsi artinya menggambarkan, maka paragraf deskripsi merupakan sebuah tulisan yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisnya, sehingga orang lain yang membaca dapat membayangkan dan seolah-olah dapat merasakannya pula. Contoh, Kak Dayah memakai rok panjang warna coklat. Betapa sesuai benar dengan warna blus panjangnya. Rok dan blusnya seakan-akan menambah keanggunan pribadinya. Jalannya sungguh santun memikat hati orang yang memandang. Selanjutnya, pada bab 3, lihat sekitar, kita akan belajar mengenai paragraf argumentasi dan paragraf deskripsi. Paragraf argumentasi merupakan pendapat yang disampaikan secara tertulis yang didukung oleh alasan dan bukti-bukti. Sedangkan paragraf deskripsi merupakan tulisan yang menggambarkan atau menjelaskan suatu hal dengan jelas sehingga orang yang membaca dapat membayangkannya. Nah, perbedaan paragraf argumentasi dan paragraf deskripsi dapat kita lihat pada ciri-ciri masing-masing kedua paragraf ini. Ciri-ciri paragraf argumentasi yang pertama, mengandung pandangan terhadap sebuah permasalahan. Yang kedua, ada data akurat untuk meyakinkan orang lain. Yang ketiga, menjelaskan masalah dengan cara menganalisis dan menganalogikan atau perumpamaan. Dan yang keempat, terdapat kesimpulan. Sedangkan ciri-ciri paragraf deskripsi yang pertama menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera, baik itu indera penglihatan, indera penciuman, ataupun indera perasa. Yang terakhir, membuat pembaca atau pendengar seolah-olah merasakan sendiri atau mengalaminya sendiri. Selanjutnya kita akan belajar awalan ber. Salah satu imbuhan di dalam bahasa Indonesia adalah awalan ber. Kalau sebelumnya kita belajar awalan me, maka sekarang kita akan belajar awalan ber. Fungsinya sebagai pembentuk kata kerja atau kata sifat. Kata kerja yang dibentuk oleh awalan ber tidak membutuhkan objek, karena itu kalimat yang dihasilkan tidak bisa dijadikan kalimat pasif. Penulisan kata yang memiliki imbuhan ber termasuk mudah, yaitu ber ditambah kata dasar. Namun, kalian harus berhati-hati, ada pengecualian untuk kata dasar yang diawali huruf R atau yang suku kata pertamanya berakhiran er. Nah, contoh pembentukan kata berimbuhan ber ditambah kata dasar rambut menjadi berambut. Keterangannya, awalan ber berubah bentuk menjadi be jika huruf awal kata dasar adalah R. Contoh yang kedua, awalan ber ditambah kata kerja, maka menjadi bekerja. Awalan ber berubah bentuk menjadi be jika suku kata pertama kata dasar berakhiran er, yaitu tadi kerja ya, er. Nah, ada pengecualian khusus pada kata ajar dan unjur. Jika digabung menggunakan awalan ber ditambah kata dasar ajar menjadi belajar, bukan berajar ya.
Selanjutnya ber ditambah kata dasar unjur menjadi belunjur, bukan berunjur. Selanjutnya awalan ber ditambah dengan kata dasar main menjadi bermain. Keterangannya, bentuk umum kata berimbuhan ber selain pengecualian di atas. Selanjutnya kita akan belajar mengenai petunjuk arah. Berikut ini kosakata terkait arah: kanan, kiri, depan, belakang, di sebelah kanan, di sebelah kiri, lurus, sisi kanan, sisi kiri, menghadap, membelakangi, menyeberang, berbelok ke kanan, berbelok ke kiri, jalan terus, utara, selatan, timur, barat, maju, mundur. Contoh memberikan petunjuk arah kepada orang lain. Titik awalnya adalah kelas 4. Berdirilah membelakangi kelas 4, lalu menghadaplah ke kanan dan berjalanlah sejauh 2 kelas. Berbeloklah ke kiri sampai tiba di lapangan. Dari lapangan, berjalanlah lurus sampai tiba di persimpangan jalan. Berbeloklah ke kiri, lalu berjalanlah melewati 3 rumah. Titik tujuan ada di sebelah kanan. Baik, sekarang kita memasuki bab 4, meliuk dan menerjang. Pada bab 4 ini, kita akan belajar mengenai ide pokok dan ide pendukung. Ide pokok adalah hal utama yang ingin disampaikan. Ide pokok disebut juga gagasan utama atau pikiran utama. Ide pokok paragraf biasanya terdapat pada salah satu kalimat di paragraf tersebut. Sedangkan ide pendukung atau gagasan pendukung adalah informasi tambahan yang menjelaskan ide pokok. Karena itu, ide pendukung sering pula disebut sebagai ide penjelas. Berikutnya kita akan belajar mengenai kalimat persuasif. Ciri-ciri kalimat persuasif bersifat ajakan, menggunakan tanda seru, biasanya dipakai dalam iklan atau imbauan. Sering menggunakan kata ajakan seperti ayo, mari, marilah, dan sebagainya. Ditulis dengan pilihan kata yang menarik agar gampang diingat. Selanjutnya, majas personifikasi. Majas adalah cara penyampaian melalui kiasan. Personifikasi artinya diumpamakan menjadi seperti manusia. Jadi, majas personifikasi adalah jenis kiasan yang mengumpamakan benda mati dapat bertingkah laku seperti manusia. Contoh, badminton tumbuh dan berkembang pesat dari hari ke hari. Kata tumbuh dan berkembang hanya berlaku untuk manusia ya, atau makhluk hidup. Sedangkan badminton itu merupakan benda mati. Baik, selanjutnya wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab antara 2 orang atau lebih dengan tujuan mencari informasi tertentu. Orang yang mengajukan pertanyaan disebut pewawancara, sedangkan orang yang memberikan informasi disebut narasumber. Hal-hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah melakukan langkah-langkah persiapan wawancara. Yang pertama, buatlah janji bertemu dengan narasumber. Yang kedua, siapkan daftar pertanyaan menggunakan kata tanya adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian, siapkan alat tulis untuk mencatat atau alat perekam. Yang terakhir, siapkan kamera jika ada. Isi laporan hasil wawancara. Yang pertama, kita harus menulis informasi nama narasumber, kemudian nama pewawancara, tanggal wawancara, dokumentasi berupa foto, jawaban narasumber atas daftar pertanyaan yang kita tuturkan ulang oleh pewawancara.